Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berhasil mengungguli sejumlah nama besar sebagai calon presiden 2024. Dan di kalangan pemilih muda atau milenial di Jawa Timur, elektabilitas AHY mengungguli Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menko Polhukam Mahfud MD, Basuki Cahayapurnama, dan sejumlah tokoh lainnya. Jadi dengan digabungkan keduanya, ini tentu cukup menarik untuk para pemilih. Namun apakah mereka mampu menang telak kepada tokoh yang akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan partai-partai lainnya? Mengingat Partai Demokrat sedang menghadapi prahara dualisme yang belum berakhir. Mohon perhatian, tayangan video channel Bapak Infrastruktur segera diputar. 5, 4, 3, 2, 1. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Demokrat akankah kuat melawan koalisi Jokowi? Ditulis Putri Diani di siwar.com. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Tampaknya pertemuan antara Partai Demokrat dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akan menghasilkan sebuah keputusan penting, terutama dalam demokrasi di Indonesia. Masuknya Partai Gerindra ke dalam pemerintahan itu menunjukkan jika kelompok oposisi ini mulai rapuh sejak awal. Bahkan Partai Amanat Nasional atau PAN memutuskan untuk bergabung dengan pemerintah saat ini. Tentunya hal ini menjadi penanda jika oposisi ini sudah tidak solid. Apalagi Partai Demokrat pada pemilihan presiden di tahun 2019 kemarin tidak membuat pilihan. Mendukung Jokowi, hubungan dengan Megawati masih panas dingin. Mendukung Prabowo jelas tidak mungkin. Namun, suara Partai Demokrat tidak mungkin mengajukan calon sendiri dengan sejumlah partai yang sudah lepas di kubu oposisi. Partai Demokrat nampaknya mencari dukungan lain. Namun, koalisi Partai Demokrat dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS pun terlalu sulit. Hubungannya keduanya terbilang sering panas dingin juga. PKS tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh Partai Demokrat. Apalagi mengingatkan Partai Demokrat sudah berkurang. Banyak kadernya yang kabur ke berbagai partai. Masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada Partai Demokrat ini, hingga muaknya drama ala SBY setiap harinya. Sudah lengser pun SBY terus membuat drama, salah satunya dengan mendaftarkan Haki secara personal menjadi Partai Demokrat sebagai hak milik pribadi. Hubungan panas dingin Partai Demokrat sendiri dimulai ketika SBY di periode kedua bermula dengan adanya usulan dari Tim 9 yang terdiri dari perwakilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk mengajukan hak angket senturi. Dari 9 orang tersebut, terdapat 2 orang yang merupakan anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Usulan tersebut ditanggapi oleh fraksi Partai Demokrat dengan penolakan tentunya. Selanjutnya, pada tahun 2012-2013, hubungan keduanya pun makin memanas kembali. Dan paling puncaknya pada tahun 2018, saat pemilihan kepala daerah Jawa Barat.
Di menit-menit terakhir yang genting, Partai Keadilan Sejahtera secara sepihak menarik diri dari koalisi yang telah dibuat bersama dengan Partai Demokrat dalam mengusung calon dalam ajang kontestasi politik. PKS baru saja mengkhianati Partai Demokrat dengan mencabut dukungan kepada Deddy Mizwar di pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Jadi dari sejumlah kejadian seperti yang saya ulas barusan di awal, koalisi Partai Demokrat apakah bisa mengalahkan koalisi di tubuh Jokowi? Koalisi di antara keduanya bagi kami pribadi sangat sulit dilakukan, mengingat jumlah partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo jauh lebih banyak. Dan walaupun koalisi keduanya terbilang solid, tetap sulit melawan koalisi partai-partai pendukung pemerintah yang sudah mayoritas. Seperti diketahui, Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Saiku dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY telah melakukan pertemuan. Pertemuan itu digelar di kantor DPP Partai Demokrat, Kamis 22 April 2021. Ahmad Saiku menjelaskan hal positif-positif saja jika kedua partai tersebut bertemu, karena itu bagian dari silaturahmi dan bagian dari penjajakan politik. Namun perlu diakui, isu-isu yang dibuat oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS cukup masif dan dapat menggoyahkan beberapa wilayah. Partai Gerindra saja mulai dari pemilihan presiden 2014 hingga di tahun 2019 masih tetap bergabung dengan PKS. Sedangkan kemasan isu Partai Demokrat masih dianggap basi untuk menaikkan suara ke depan. Partai Demokrat pun pada Pilkada DKI Jakarta mendapatkan imbas yang positif terhadap isu yang ia mainkan. Namun apakah akan berhasil jika di pemilihan presiden tahun 2024 mendatang keduanya akan mengusung Anies dan AHY? Perlu diakui, pertemuan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Demokrat sebagai upaya untuk membangun dan mempererat komunikasi dua partai politik yang berada di luar pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin saat ini. Sebab hanya mereka yang saat ini masih konsisten sebagai partai oposisi. Jadi untuk mengusung Anies dan AHY pada pemilihan presiden di tahun 2024 mendatang mungkin saja terjadi. Berdasarkan hasil survei yang digelar Surabaya Survey Center atau SSC menunjukkan bahwa elektabilitas atau keterpilihan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berhasil mengungguli sejumlah nama besar sebagai calon presiden 2024. Dan di kalangan pemilih muda atau milenial di Jawa Timur, elektabilitas AHY mengungguli Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menko Polhukam Mahfud MD, Basuki Cahayapurnama, dan sejumlah tokoh lainnya. Jadi dengan digabungkan keduanya, ini tentu cukup menarik untuk para pemilih. Namun apakah mereka mampu menang telak kepada tokoh yang akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan partai-partai lainnya? Mengingat Partai Demokrat sedang menghadapi prahara dualisme yang belum berakhir. Begitu juga dengan Anies Baswedan, bukan berasal dari kader tulen Partai Keadilan Sejahtera. Bahkan PKS nampaknya memilih tradisi untuk memilih kader tulen, walaupun Anies menggunakan bahasa verbal seolah sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.